Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Fitriska Rianti dengan NPM F1F0210027. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi praktikum coding dan pemrograman. Di mana di sini diperintahkan untuk membuat website responsif menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dengan ketentuan terdapat header, menu, konten, sidebar, footer, dan lainnya. Ini adalah hasil dari web responsif yang saya buat. Pada ketentuannya tadi kita diminta untuk menampilkan header. Nah, ini header yang saya buat, di mana header ini menampilkan logo dan juga menu. Lalu untuk konten, nah di sini saya menggunakan konten tentang bisnis kuliner. Lalu ketentuan berikutnya yaitu terdapat sidebar. Sidebar saya tampilkan pada menu kontak di sini. Dan yang terakhir yaitu footer. Ini adalah bagian footer yang saya buat, yaitu copyright Resi Fitriska. Baiklah, langsung saja. Untuk membuat web seperti ini, saya menggunakan VS Code. Langkah pertama yang harus kita buat yaitu membuat folder HTML-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan nama folder HTML-nya yaitu putresi.html. Lalu pada folder ini kita juga membuat file CSS dan juga JavaScript. Ini file CSS yang saya buat. Saya menggunakan nama filenya food.css. Di sini kita bebas menggunakan nama apa saja. Selanjutnya JavaScript itu saya menggunakan nama food.javascript.js. Nah, karena di sini ada 3 file atau 3 bagian, itu HTML, CSS, dan JavaScript, maka ketiganya ini harus berhubungan atau berkaitan. Maka pada HTML, agar bisa folder HTML ini bisa terhubung dengan file CSS, di sini saya menggunakan tag link, rel, style sheet, terus href sama dengan nama file CSS yang saya buat. Lalu untuk menghubungkan HTML ini dengan JavaScript-nya, itu saya menggunakan tag script src atau search, terus nama file JavaScript yang saya buat tadi. Langsung saja dari yang pertama. Nah, yang pertama itu tentu kita menggunakan doctype HTML, karena ini kita memang menggunakan HTML. Atau web yang kita buat itu berupa web HTML. Lalu selanjutnya ada HTML, lang sama dengan N. Nah, ini maksudnya lang ini adalah bahasa. Nah, N ini adalah Inggris. Jadi bahasa yang saya pakai di sini adalah bahasa Inggris. Di sini saya menggunakan template yang disediakan oleh HTML, yaitu HTML5. Nah, HTML5 ini menampilkan ini. Lalu title. Saya membuat title karena tadi web yang saya buat berhubungan dengan kuliner. Maka di sini nama websitenya saya buat Resi Food Website. Lalu saya juga menggunakan icon-icon dari Google seperti ini. Dan ini tadi adalah tag link untuk menghubungkan
HTML dan CSS saya. Lalu pada bagian sini, head, body, terdapat header yang pertama. Sesuai yang saya tampilkan di awal tadi, pada header itu saya menampilkan ada dua bagian, yaitu logo dan juga navbar. Nah, maka di sini saya buat tag href, lalu ada tanda pagar agar dia berada pada tempat yang saya buat tadi, yaitu di header. Nah, kelasnya itu saya bikin logo, dan logo yang saya buat yaitu Recipe Food. Lalu di sini terdapat tag div. Nah, tag ini berfungsi untuk menggabungkan tag lain ke dalam satu grup, di mana hal ini akan mempermudah kita nantinya untuk memanggil tag-tag tersebut pada file CSS yang telah kita buat tadi, ditambah dengan lalu di sini juga ditambah atribut kelas yang berfungsi untuk menamai grup. Nah, jadi tag kelas ini berfungsi untuk menamai grup tadi dengan nama ID-nya masing-masing. Ini nama ID-nya. Selanjutnya terdapat kelas navbar. Nah, navbar ini saya gunakan untuk menampilkan menu-menu yang saya buat, karena tadi di perintahnya disuruh menampilkan minimal 3 menu. Di sini saya menampilkan 5 menu. Ada home, about, menu, service, dan kontak. Nah, pada bagian ini saya menggunakan tag li atau li untuk membuat list atau daftar secara berurutan. List yang dimaksud yaitu ini tadi, kelima menu tadi. Nah, untuk hasil dari bagian header ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini logo yang tadi kita buat Recipe Food, lalu ada bagian home, about, menu, service, dan kontak. Ini bagian navbar. Lanjut. Nah, berikutnya di sini terdapat home section. Nah, home section ini berfungsi untuk tampilan. Itu menandakan bahwa untuk kita masuk ke halaman utama web yang kita buat tadi. Nah, di sini terdapat, pada home section ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama kelas home. Nah, kelas home ini ID-nya home. Lalu pada bagian H1-nya itu saya teks yang saya buat pada H1 yaitu food test, dan pada H2-nya itu menampilkan tulisan the tasty food of your choice. Nah, juga menambah gambar dengan menggunakan tag div class home image. Nah, lalu diikuti dengan tag image search gambar, nama gambar atau nama file gambar yang akan saya tambahkan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini bagian home, ini bagian H1 yang tadi ditampilkan, dan ini H2. Nah, ini tetap menggunakan tag yang sama, yaitu tag section class. Kelasnya, nama kelasnya itu about dengan ID-nya about. Lalu saya juga menambahkan gambar. Maka saya menggunakan tag image, terus src atau search, terus nama file gambar yang saya tambahkan. Tag ini bisa digunakan jika gambar yang akan kita masukkan itu sudah berada pada folder HTML yang kita buat. Lalu berikutnya, ini untuk mengatur teks dari tampilan menu about. Di sini pada H2-nya saya
ingin menampilkan tulisan what is sate. Lalu ini deskripsi atau paragraf yang saya tambahkan. Dan di sini saya juga menambahkan kelas BTN, button, yaitu main view. Nah, maka tampilannya pada menu About Us ini atau About ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita bisa mengklik langsung pada bagian header tadi yang menampilkan menu, klik About. Nah, dia akan menampilkan ini seperti yang kita buat tadi. Ada gambar, lalu About Use, what is sate, dan deskripsi atau paragraf yang saya buat tadi. Dan ini bottom atau bottom yang saya buat tadi, yaitu main view. Nah, lanjut ke sintak berikutnya, yaitu menu view. Maksud saya menampilkan menu. Nah, di sini saya membuat kelas, nama kelasnya menu, ID-nya juga menu. Lalu kelas heading menunya, saya menambahkan teks menu di sini pada teks span, dan pada tag H2-nya Tasty Menu of the Week. Di sini saya gunakan sebagai judul dari bagian menu ini. Lalu saya juga pada tag ini atau pada bagian atau grup menu ini saya menambahkan tag div kelas menu container. Saya ingin menampilkannya seperti ini tadi. Kita klik dulu menu. Nah, agar dia berbentuk seperti ini, ada box-nya seperti ini, itu saya menggunakan box div kelas box, terus div kelas tambah box image untuk menambahkan gambar. Lalu tag image search atau src gambar yang kita ingin tambahkan. Seperti ini terus untuk tampilan menu sampai selesai dia menggunakan sintak yang sama atau tag yang sama. Maka dia akan menampilkan bagian seperti ini pada bagian menu. Menu, terus Tasty Menu of the Week. Ini box yang tadi kita buat. Nah, dalam box ini terdapat gambar yang kita tambahkan dan juga beberapa tulisan yang kita tambahkan tadi. Lanjut pada menu service. Nah, itu kelasnya saya buat kelas service, ID-nya juga service. div, tag div kelas heading. Lalu menggunakan tag span service. Dan pada bagian H2-nya dia menampilkan tulisan we profit based on service, food service. Nah, ini dia akan mengikuti seperti yang lainnya, bagian H2, tag H2. Lalu lanjut yang service container, kelas service container, saya juga ingin membuatnya terdapat box-nya seperti itu, dan juga menambahkan gambar pada box tersebut dan beberapa kata atau deskripsinya menggunakan tag H3 dan juga tag P atau paragraf. Lalu saya membuat box kedua dan box ketiga dengan tag atau sintak yang sama. Maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini pada menu service. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Tadi saya membuat box, namun
tidak saya tampilkan, boxnya tidak terlalu jelas. Nah, di sini yang saya tambah tadi ada tag connect ini. Di sini saya menggunakan sama seperti yang di atas tadi. Lalu di sini terdapat bottom kontak use. Maka kontak use ini akan bisa kita tekan karena dia menggunakan tag class terus bottom. Nah, di sini saya pada kontak yang pertama itu terdapat kelas kontak dengan ID kontak, lalu kontak box. Ini ada beberapa yang ingin saya tampilkan menggunakan tag-tag yang seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada yang berbeda. Lalu pada tampilan copyright, saya membuat copyright Resi Fitris Haryanti. Maka copyright ini akan tampil seperti ini. Ini copyright yang dimaksud dan ini nah, maka dia akan tampil seperti ini. Lanjut ke CSS. CSS ini sangat berperan dalam tampilan HTML yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan font HTML dari Google, maka saya menggunakan tag import URL seperti ini. Lalu di sini terdapat marginnya 0. Terus paddingnya saya buat 0 juga. Fontnya saya pilih sans serif dan yang lainnya seperti ini. Nah, di sini pada bagian awal tadi saya menggunakan elemen bintang untuk men-select semua yang ada pada HTML tadi. Nah, maksudnya margin 0 nih tadi, ini berguna untuk mengatur jarak elemen dari luar. Itu saya buat 0 juga. Padding ini juga untuk mengatur jarak antar elemen dari dalam. Lalu, ya ini font yang saya gunakan tadi, font family-nya itu sans serif. Dimana ini font ini saya ambil dari link Google pada HTML yang saya buat pada bagian sini tadi. Nah, lalu untuk background utamanya di sini main color-nya saya menggunakan warna ini dan warna di sini saya buat menggunakan kode warna RGB. Nah, RGB ini maksudnya red, green, blue. Padding ini tadi juga berfungsi untuk memberi ruang pada elemen HTML atau konten di dalam web yang tadi kita buat. Selanjutnya, ini juga sintak-sintak berikutnya itu mengatur tampilan pada setiap bagian. Seperti ini pada body. Background color-nya warna hitam, text color-nya warna ini. Lalu pada bagian header posisinya saya buat fix dengan width-nya 100%,
topnya saya buat 0, right-nya juga saya buat 0, z-index-nya saya buat 1000, display-nya itu saya buat fleksibel. Nah, ini nih display fleksibel ini memungkinkan kita untuk pengaturan layout atau posisi atau juga tampilan web yang kita buat yang belum kita ketahui tadi ukurannya, maka kita buat fleksibel agar dia bersifat fleksibel dan menyesuaikan sesuai tampilan yang diinginkan. Nah, lalu di sini pada bagian logo, ini masuk pada logo, font size-nya itu 1,2, lalu font weight-nya itu 600, dan warnanya saya menggunakan variasi main color. Nah, ini artinya warna yang saya gunakan itu menggunakan background main color yang saya buat sebelumnya. Nah, ini bagian navbarnya, terdapat display yang saya buat seperti yang di atas, itu display-nya fleksibel. Nah, pada bagian navbar, font size-nya itu saya buat 1 rem, padding-nya 10 px, 20 px. Warnanya juga variasi text color. Nah, jadi maksudnya var text color ini dia mengikuti seperti yang pada bagian atas tadi. Text color yang sudah saya tentukan atau sudah saya buat. Font weight-nya saya buat 500. Nah, di sini terdapat navbar, tag navbar, hover, pada bagian hovernya. Nah, saya menambahkan fungsi hover di sini sehingga pada tampilan web nanti kursor kita akan menyesuaikan bentuknya dan menu yang ada pada navbar itu akan berubah warna seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kita mengarahkan kursor ini ke arah menu ini atau navbar ini, maka kursor kita akan berubah bentuk dan tulisan pada menu ini atau menu-menu ini akan berubah warna. Selanjutnya pada menu icon, nah ini saya buat font size-nya 2 rem, kursor pointer, dan display-nya non. Pada home itu width-nya saya buat 100%, minimal height-nya itu 100, lalu display-nya saya buat grid template, kolomnya saya buat repeat, dan alik itemnya tuh saya buat center, gapnya saya buat 1,5. Selanjutnya, ini home image. Width-nya saya buat 100%. Untuk home text-nya pada H1, font size-nya itu saya buat variasi sesuai dengan yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu menggunakan big font dan warnanya mengikuti main color. Home text H2-nya untuk font size-nya menggunakan variasi H2 font, dan marginnya itu saya buat 1 rem. Lalu bottomnya, untuk bottomnya itu display-nya saya buat inline block, background-nya mengikuti variasi main color-nya. Untuk padding-nya saya buat 10 dan 20 px, border radiusnya 0,5, dan warnanya saya buat ini. Button hover-nya untuk background-nya saya buat warnanya ini. Nah, pada bagian about itu saya menggunakan display grid, dan grid template kolomnya itu repeat. Gapnya saya buat 1,5, aliknya tuh itemnya itu saya buat center. Nah, pada bagian gambar yang terdapat pada about image itu saya buat maksimal width-nya itu 80%, border radiusnya 0,5 rem.
about text-nya tuh untuk warnanya juga mengikuti variasi main color. Font weight-nya saya buat 500. Lalu about text bagian H2-nya itu font size-nya saya buat variasi H2 font, mengikuti H2 font yang saya buat sebelumnya. Nah, untuk about text pada P atau paragrafnya itu marginnya saya buat 0,8 rem dan 1,8 rem. Heading-nya itu untuk teks aliknya itu center. Heading span-nya itu untuk warna itu juga mengikuti variasi main color. Font weight-nya 500. Dan heading H2-nya untuk font size-nya itu juga mengikuti variasi H2 font. Lalu pada menu container, display-nya saya buat grid, lalu grid template kolomnya itu repeat seperti sebelumnya, dan gap-nya itu 1,5 rem, alik itemnya itu center ya. Lalu box pada menu, untuk posisinya itu relatif. Margin top-nya itu 2 rem, untuk height-nya saya buat auto, display-nya fleksibel karena akan menyesuaikan ukuran tampilan yang belum kita ketahui. Flag direction-nya itu kolom, justify content-nya itu center, alik itemnya juga saya buat center, border radiusnya itu saya buat 0,5 rem, box shadow-nya itu saya gunakan warna hitam dengan padding 10 px. Nah, box image-nya itu ini untuk gambar yang atau box yang mengandung gambar pada menu. Width-nya saya buat 200 px, height-nya juga 200 px. Lalu box image-nya itu untuk width-nya saya buat 100%, height-nya juga 100%. Object fit-nya saya buat contain, object position-nya saya buat center. Nah, lalu box H2. Ini mengatur tulisan pada bagian box yang terdapat pada menu yang pada bagian H2-nya. Untuk font size-nya itu 1,2 rem, dan untuk H3-nya itu saya buat font size-nya 1 rem, font weight-nya 400, margin-nya ini, lalu box span. Nah, box span ini font size-nya saya buat variasi sesuai dengan P font. Font weight-nya juga 500, box pada box BX ini. Posisinya saya buat absolute, right-nya 0, top-nya 0, font size-nya 20 px, background-nya saya buat variasi sesuai main color. Border radius-nya ini dan padding-nya 5 px, 8 px. Nah, pada box ini hover-nya itu untuk background-nya itu saya beri warna ini. Nah, lalu pada bagian service, display-nya saya buat grid, lalu grid template kolomnya itu repeat, gap-nya 1,5 rem, margin-nya juga 2 rem. Ini saya samakan dengan yang sebelumnya. Untuk box-nya ini posisinya tekstualisnya itu center. Untuk gambar pada box-nya itu saya buat width 60 px. Lalu untuk H3-nya itu marginnya saya buat 4x dan 10 px. Lalu connect, display-nya itu saya buat fleksibel seperti sebelumnya yang berguna atau berfungsi agar nanti dia menyesuaikan dengan tampilan yang diinginkan. Alik itemnya itu center, justify content-nya itu space around. Lalu connect text-nya itu warnanya mengikuti variasi main color. Untuk font weight-nya itu saya buat 500. Connect text H2. Nah, text H2-nya itu pada bagian connect, font size-nya itu saya buat variasi mengikuti H2 font sebelumnya. Untuk kontak itu display-nya saya buat grid template kolomnya sama mengikuti yang sebelumnya,
yaitu repeat dan gapnya juga 1,5 rem. Kontak box H3 margin dan bottomnya itu margin bottomnya saya buat 1 rem. Sosial, displaynya fleksibel, menyesuaikan, dan margin topnya 1,5 rem. Terus sosial untuk font size-nya 20 px, margin right-nya 1 rem. Ikuti riasan text color cover pada ini juga warnanya mengikuti main color. Addressnya itu saya menggunakan display fleksibel juga, dan fleksibel flex directionnya itu kolom, margin bottomnya 0,5 rem, font size-nya 1 rem. Address span-nya untuk address span itu margin left-nya itu saya buat 1 rem. Copyright. Nah, pada copyright ini padding-nya saya buat 20 px dan text align-nya itu center. Maka dia akan berada pada center untuk teksnya nanti. Dan ini add media max maksimal width-nya itu 921 px, header-nya dan padding-nya 14 px, 41 px. Lalu untuk add media max width-nya itu 768 px. Nah, add media ini semuanya itu berfungsi agar web kita nanti responsif, agar web yang kita buat itu akan ukurannya itu akan menyesuaikan dengan yang kita inginkan atau media yang kita buat nanti. Jadi apapun media jika dibuka pada laptop atau komputer, ukurannya juga akan menyesuaikan dengan ukuran komputer. Lanjut ke yang terakhir itu JavaScript. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, jadi yang mengatur semua tampilan pada web ini tadi yaitu pada CSS-nya itu. Contohnya ini, copyright-nya kita buat center, maka posisinya di sini. Lalu untuk warnanya kita mengikuti variasi main text-nya, maka seperti ini. Warnanya sama semua. Untuk hover-nya. Semua hover, semua warnanya sama. Karena kita mengikuti main color-nya. Nah, ini fungsi hover tadi. Jika kita klik, maka kursor akan berubah bentuk dan warnanya ini juga berubah. Jadi CSS itu sangat penting untuk mengatur tampilan pada web kita. Nah, selanjutnya yang terakhir itu JavaScript. Tadi saya menggunakan pada JavaScript, bukan JavaScript, CSS sebelumnya itu kan saya menggunakan Poppins. Nah, Poppins dia menghasilkan display font website yang menarik dan dibaca dengan berbagai device. Makanya saya menggunakan Poppins. Nah, saya menggunakan taglet, menu dokumen, query selector. Nah, dia ini akan mengambil satu elemen saja. Dia akan berfungsi untuk mengambil satu elemen saja. Nah, seperti ini, let navbar, dokumen, query selector, navbar. Jadi dia akan mengambil satu elemen saja, satu dokumen seperti navbar saja. Lalu on click. Nah, on click ini menu on click ini adalah event dalam JavaScript yang memberikan aksi atau reaksi. Jadi misal ketika kita mengklik
tombol di halaman website kita tadi. Nah, kita dapat menggunakan event on click ini untuk memberikan sebuah aksi seperti menampilkan atau sebagainya. Maksudnya seperti ini. Maka dia akan menampilkan ini. Lalu selanjutnya itu saya membuat indikator on scroll dengan JavaScript yang memberikan aksi ketika mouse kita melakukan, maksud saya membuat indikator ini scroll dengan JavaScript. Jadi kalau kita perhatikan ketika melakukan scroll halaman web, ada scroll bar di bagian atas halaman. Nah, scroll bar ini akan menunjukkan posisi halaman yang di scroll seperti ini. Nah, pada bagian ini, dia akan menampilkan scroll ini, menampilkan pada posisi mana kita membuka web tersebut. Selanjutnya, class list. Pada JavaScript ini saya juga membuat class list, di mana class list itu adalah salah satu properti JavaScript, nama kelas sebagai objek DOM, atau DOM itu biasa disebut sebagai dokumen objek model. Selain itu saya juga menambahkan teks atau perintah AAU, perintah yang saya dapat dari sumber Google, yaitu menambahkan dark mode. Nah, dark mode ini merupakan fitur yang akan membuat keadaan atau tampilan itu menjadi gelap. Ini sangat berguna dark mode ini untuk pengguna komputer. Jadi dia akan membuat tampilannya itu, tampilan web kita terang atau menyesuaikan dengan standar bagusnya tampilan web itu. Jadi secara keseluruhan hasil dari dan juga HTML yang saya buat sebelumnya, dia akan menampilkan keseluruhan seperti ini. Nah, lalu untuk melihat apakah web ini responsif atau tidak, yang pertama kita klik kanan. Lalu inspect. Kita klik kanan, lalu maka kita bisa melihat apakah web yang kita buat tadi responsif atau tidak. Nah, bisa kita lihat sekecil apapun tampilan atau media untuk membuka web yang kita buat tadi, maka dia akan menyesuaikan. Seperti ini. Berarti web yang kita buat sudah responsif. Baiklah, itu saja presentasi dari saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.